Kalau mau dideskripsiin, karakter ini paling mendekati kata sempurna. Udah ganteng, tinggi, matanya biru, gak gampang dikalahin. Kurang apa lagi coba? Ya kurang nyata doang sih. Tapi karakter kayak gini emang seharusnya jadi Eskiko gak sih? Gojo Satoru, karakter yang banyak banget disukain sama orang-orang karena kekuatannya. Tapi waktu di tengah-tengah alur cerita, Gojo harus bertemu dengan ajalnya waktu dia ngelawan Sukuna. Tapi aku ngerasa keputusan Gege Akutami ini udah tepat banget sih. Aku bakal jelasin kenapa Gege Akutami pengen dan perlu banget bikin karakter si Gojo ini kebelah jadi dua. Pertama, Gojo terlalu overpower. Gojo ini udah kebangetan OP-nya, sampai-sampai hampir gak ada satu cara pun buat ngalahin dia. Waktu dia ngelawan Toji aja harusnya kan dia udah mati. Tapi keadaan diantara hidup dan mati bikin dia bisa ngebangkitin kekuatan teknik pembalik dan menciptakan teknik baru yang bernama Murasaki. Selain itu, limitless punya Gojo itu bikin lawan gak bisa buat nyentuh dia. Kan mau gak mau lawannya harus muter otak. Gimana nih caranya supaya gue bisa nyentuh dia? Kalau udah ketemu caranya, bagi tau bang, gue juga mau menyentuh Gojo. Karakter yang terlalu overpower punya kekuatan yang bisa melampaui otoritas sosial atau lembaga kekuasaan lainnya. Dan itu bisa ngerusak konflik yang lagi dibangun. Toh ngapain coba punya lembaga, organisasi, perserikatan jujutsu, bikin sekolah jujutsu, kalau sebenarnya tuh semua masalah itu cuma bisa diselesaikan sama Gojo. Nah, karakter-karakter yang lain yang ada di cerita itu lama-lama bakal kegeser sama karakter yang overpower. Contoh nyatanya ya kayak si Yuji, kan harusnya dia MC-nya tuh, tapi ya paling ntar kalau ada masalah Gojo lagi yang nyelesain. Terus ceritanya jadi nggak konsisten kalau misalkan ada satu karakter nih yang OP banget. Nggak adanya batasan dan tantangan yang jelas bikin pengembangan plot itu jadi nggak konsisten. Terus penonton jadi nggak puas deh. Ya walaupun ada sih beberapa penonton yang mungkin suka sama karakter yang overpower. Nah akhirnya Gege Akutami nerf Gojo dengan cara masukin dia ke Prison Realm di Shibuya Arc. Loh, biar apa tuh Bang Ocha? Ya biar karakter yang lain juga punya panggung dong. Kedua, adanya kesalahan penulisan. Masih inget gak pas Gojo ngelindungin Riko dari pemburu bayaran? Dia kan pernah ngasih perumpamaan tuh kalau kekuatannya itu sama dengan konsep paradoks Archiles sama kura-kura. Paradoks Zeno dikenalkan oleh filsuf Yunani kuno yang bernama Zeno Elea. Emang paradoks Zeno itu kayak gimana Bang Ocha? Nih coba lu bayangin ya, Archiles ini lagi adu lari sama kura-kura. Sebelum si Archiles ini bisa ngebalap kura-kura, dia kan berarti harus sampai duluan di titik sebelum kura-kura memulai perlombaan dong. Tapi waktu si Archiles ini sampai di titik dimana kura-kura itu start mau lari, ternyata kura-kura ini udah maju sedikit tuh. Nah berarti kan mau gak mau Archiles ini harus lari ke titik dimana lokasi baru kura-kura dong. Proses ini berulang terus-terusan sampai pada kesimpulan kalau Archiles nggak akan bisa menyalip kura-kura. Kenapa bisa kayak gitu? Karena langkah yang dibutuhkan itu tidak terhingga. Tapi sebenarnya paradoks ini bisa diselesain loh. Matematika dan fisika modern bilang kalau jumlah tak terhingga itu bisa diatasi dengan waktu yang terbatas. Maksudnya gimana tuh Bang Ocha? Jadi Archiles bisa dengan cepat menyalip kura-kura. Karena sebenarnya setiap langkah yang diambil sama Archiles ini bikin dia lebih dekat dengan kura-kura. Jadi nggak ada tuh jumlah langkah yang tak terbatas untuk mendekati kura-kura. Gampangnya ya dengan kecepatan yang konstan itu sebenarnya bisa bikin Archiles ini menyalip kura-kura. Karena paradoksnya udah berhasil dipecahin, otomatis limitlessnya Gojo ini jadi nggak berarti dong. Dan ini yang bikin Gege Sensei bingung dan mutusin buat ngebunuh Gojo. Loh, kenapa? Masih bingung sama penjelasan paradoks Zeno barusan? Ya gak apa-apa, Gege Akutami juga bingung kok sama cerita yang dia bikin sendiri. Bahkan sampai blunder-blunder gitu ya, gak apa-apa, dia sendiri juga bingung. Yang terakhir, Gege Akutami benci Gojo Satoru. Bentar, kok bisa ya ada autor yang benci sama karakternya sendiri? Sebenarnya ini cuma opini pribadi gue sih. Tapi ya misalkan nih kalian punya karakter yang terlalu OP, emangnya nggak bingung ya pas kalian lagi nyusun ceritanya gitu? Karakter OP kan bikin ketegangan dalam konflik itu terasa hambar. Kayak ya udah sekali jentik masalah kelar. Waktu bikin plot itu perlu banget ketegangan dan konflik dalam cerita. Tapi karakter OP bisa bikin ketegangan dalam cerita tuh ya hilang. Karena audiens ini udah pasti tahu ini ngarahnya pasti bakal kemana. Udah pasti menang, auto win. Makanya waktu dia udah nemuin plot Gojo masuk Prison Realm, dia sampai kayak wah ini tahun ini bakal indah banget nih soalnya gak ada Gojo Satoru. Dia sampai ngomong kayak gitu karena dia tuh merasa relax. Akhirnya gue gak harus bikin plot buat Gojo. Tapi ini pendapat gue, kenapa Gege Akutami menghilangkan Gojo dari plot cerita itu udah tepat.
Menurut lu gimana? Kalian sependapat sama gua atau sebenarnya kalian fun-fun aja kalau ada Gojo dan karakter lain itu ada di bawah bayang-bayangnya Gojo? Coba komen di bawah. Sekian video lokal kali ini. Aku Ocha, stay clean and sound. Tapi lu setuju gak kenapa Gojo dimatiin? Karena terlalu banyak gak sih fansnya, terus kayak overrated gak sih menurut lo? Tapi Gojo ganteng. What the fuck?